Baik, kita lanjut ya. Jadi dia merupakan mekanisme yang mengatur komunikasi antara internet dengan mobile device communication. Jadi sama dengan protokol HTTP atau pada saat kita mengakses browser. Jadi hampir sama saja. Jadi kalau ada misalnya, saya buka dulu supaya ada ilustrasi. Jadi ini PC misalnya, ini internet, tidak ada simbol. Ya, anggaplah ini internet ya. Ini bukan PC, ini perangkat mobile ya, HP zaman dulu, HP dulu. Terus ini kan akan mengakses informasi ya. Jadi akan mengakses informasi. Jadi ini akan mengakses informasi, kemudian nah ini ponsel ya. Terus mengakses informasi, kemudian memberikan respon ya dari sisi penyedianya. Jadi dia semacam ya protokol untuk mengatur komunikasi itu. Kalau Anda membayangkan seperti apa protokol itu ya sama dengan HTTP ya. Jadi hampir sama. Cuma dia ya namanya WAP ya. Tapi secara fungsi sebenarnya sama, cuma mungkin cara kerjanya saja yang sedikit berbeda. Seperti itu. Ya, sedikit berbeda. Kemudian nah ini mobile device communication ya. Jadi perangkat-perangkat mobile pada saat itu. Jadi kalau sekarang mungkin jarang digunakan karena ya, HP itu sudah canggih ya. Maksudnya internet sekarang sudah bagus, sudah tinggi, sudah bisa putar video malah tanpa tanpa istilahnya patah-patah atau lag kan ya. Kalau dulu kan enggak seperti itu, jangan kita bayangkan seperti sekarang ya. Dulu perangkat terbatas. Jadi ada HP-HP dengan ya spek yang biasa. Ya akhirnya dia berpikir gimana mereka berpikir gimana caranya supaya informasi bisa diakses dengan efektif ya, seperti itu. Seandainya mungkin dipaksakan ya mungkin perangkatnya setengah mati juga ya kalau pakai sekarang ya HTTP. Seperti itu. Pada saat itu ya, jadi jangan berpikir sekarang. Nah, jadi dia menghubungkan perangkat-perangkat sederhana itu ya, perangkat-perangkat HP yang tempo-tempo dulu, ya model dulu dengan eh, dengan internet ya atau penyedia informasi. Nah, bentuk komunikasi antara internet dengan ponsel serta PDK mirip dengan komunikasi antara komputer ya PC dengan internet. Jadi itu tadi sebenarnya Anda bisa membayangkan ya sama dengan HTTP ya, sama dengan HTTP. Nah, cuma bedanya adalah diperlukannya WAP gateway dalam komunikasi WAP. Jadi diperlukannya WAP gateway. Jadi kalau dalam HTTP itu ada tidak eh, saya cek dulu ya, siapa ada ilustrasinya juga. Ya mungkin kayak seperti ya apa yang mendekati ya. Web server, web browser, web server, web browser. Ya mungkin kayak seperti ini. Kalau HTTP ya, ini aja yang lebih sederhana. Nah ini ya. Jadi dia ini laptop langsung akses ke web server melalui internet. Seperti itu. Laptop langsung akses. Nah, cuma dalam WAP itu dia membutuhkan penengah yang namanya gateway-nya. Ini dia ya, gateway-nya. Seperti itu. Jadi dari klien ini ya, dari perangkat mobile untuk menuju ke sumber informasi server itu dia ditengahi
dengan sesuatu yang bernama gateway. Namanya gateway itu saya pintu. Ya, kalau kita bisa ilustrasikan ya pintu. Kalau dia ruangan ya ini pintunya. Jadi kalau HTTP itu kan gateway-nya tidak ada langsung server. Cuma kalau WAP itu ada gateway. Seperti itu, ada gateway sebagai perantara nantinya. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian ini dia gateway. Kemudian teknologi WAP baru mulai populer sekitar tahun 2000 ya. Kalau kita lihat video tadi, ini perangkat LG C1300 muncul 2004 seperti itu. Ya, artinya sebelum ini sudah ada WAP ya teknologinya itu. Saya kira sejalan. Kemudian ya teknologi WAP pertama kali diletakkan dalam sebuah telepon seluler dan PDA. Ya sama dengan HP kita yang sekarang. Kalau kita lihat dia bisa browsing, ada browsernya ya, ada browser Chrome-nya mungkin. Yaitu karena teknologi untuk mengakses HTTP itu ya teknologi HTTP atau protokol HTTP itu sudah ada. Ya sama dengan ini. Jadi pada awalnya diletakkan pada perangkat telepon seluler dan PDA. Ya. Kemudian website sumber informasi yang nantinya akan diakses oleh ponsel dan PDA. Jadi kalau kita mendengar istilah website, ya, jangan ini. Website kan seperti ini. Nah, kalau ini dulu ya website. Jadi halaman yang apa namanya? Ya halaman web ceritanya. Sumber informasi yang nantinya akan diakses oleh ponsel dan PDA. Jadi halaman webnya kalau kita, ini halaman webnya. Website dibentuk oleh bahasa markup yang bernama wireless markup language. Jadi kalau dalam internet HTTP itu ya kita mengenal istilah bahasa HTML ya, hypertext markup language buat web. Kalau Anda mungkin sudah dapat ya, kalau sudah buat web itu pasti Anda menggunakan bahasa scripting yang namanya HTML kan? Ya, kalau HTML Anda sudah tahu lah. Ya. HTML contoh script HTML. Ya kayak beginilah. Mungkin walaupun di sini kode PHP ya. Mana yang bagus sih? Ya ini misalnya, ini contoh kode HTML. Itu kan? CSS, ya inilah. Ada head, ada body, ada UL, LI. Ya ini contoh dari kode HTML. Nah, untuk web juga ada istilahnya standar bahasanya. Namanya WML ya. Wireless Markup Language. Ya, contohnya itu ada kita akan bahas di sini ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan belajar HTML sebenarnya. Cuma perintahnya sedikit berbeda. Ya. Perintah sedikit berbeda. Ada juga perintah P ya. Perintah P, kemudian ada juga link ya, ini link bukan link ini. Ya. Ada juga linknya, kemudian ini contohnya. Hampir sama sebenarnya. Kalau untuk format teks antara HTML dengan WML itu ya hampir sama. Jadi bayangkan saja kalau web itu dia kalau mau dibuat halamannya pakai HTML ya. Kalau web ini kodenya, scriptnya itu dibuat ya atau namanya itu adalah WML ya. WML. Wireless Markup Language. Saya kira tidak terlalu sulit untuk dipahami ya. WML merupakan bahasa standar untuk pembuatan aplikasi web. Jadi kalau HTML itu bahasa untuk membuat website, ya, script. Kalau WML ini bahasa untuk membuat aplikasi web.
ya.